Di era digital seperti sekarang, data adalah emas baru. Data menjadi komoditas yang sangat berharga, bahkan lebih dari sebelumnya. Setiap kali kita belanja online, menggunakan media sosial, atau bahkan browsing di internet, kita meninggalkan jejak digital. Jejak ini mencakup berbagai informasi tentang kita. Data ini, yang berisi informasi pribadi, perilaku online, dan preferensi kita, sangatlah berharga. Perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data ini untuk berbagai tujuan. Perusahaan menggunakannya untuk memahami pola konsumen, menargetkan iklan, dan meningkatkan layanan mereka. Dengan data ini, mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik. Namun, dunia yang didorong oleh data ini memiliki sisi gelap, kebocoran data. Kebocoran ini bisa terjadi kapan saja, dan di mana saja. Kebocoran data terjadi ketika individu yang tidak berwenang mendapatkan akses ke informasi sensitif yang disimpan oleh perusahaan atau organisasi. Ini adalah ancaman serius. Bayangkan seseorang membobol brankas bank, tetapi alih-alih uang tunai, mereka mencuri informasi pribadi Anda. Informasi ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan jahat. Konsekuensi dari pelanggaran semacam itu bisa sangat menghancurkan, berdampak pada individu dan bisnis. Reputasi bisa rusak dan kerugian finansial bisa sangat besar. Karena hidup kita semakin terjalin dengan dunia digital, memastikan keamanan data kita adalah hal yang terpenting. Kita harus selalu waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi kita. Sayangnya, kebocoran data menjadi semakin umum. Ini seperti epidemi digital yang menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Peretas menjadi lebih canggih, menemukan cara baru untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem, dan mencuri data berharga. Anggap saja seperti ini. Semakin banyak orang membangun rumah di sebuah kota, potensi target pencuri juga meningkat. Demikian pula, sejumlah besar data yang dihasilkan dan disimpan secara online menjadi target yang menggiurkan bagi para penjahat siber. Lonjakan kebocoran data ini menjadi kekhawatiran serius. Ini menyoroti kerentanan infrastruktur digital kita, dan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat. Selama beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan beberapa kebocoran data profil tinggi yang telah mengguncang dunia digital. Insiden-insiden ini telah menyoroti betapa rentannya sistem keamanan kita. Ingatkah Anda ketika sebuah perusahaan ride-sharing populer mengalami kebocoran jutaan akun pengguna? Banyak pengguna merasa khawatir dan tidak aman. Atau ketika platform media sosial raksasa mengalami kebocoran data pribadi penggunanya. Kejadian ini membuat banyak orang mempertanyakan keamanan data mereka. Insiden ini bukanlah kasus yang terisolasi, mereka berfungsi sebagai pengingat nyata akan ancaman nyata yang ditimbulkan oleh kebocoran data. Setiap pelanggaran membawa dampak yang luas. Dalam pelanggaran ini, peretas memperoleh akses ke informasi sensitif seperti nama, alamat rumah, alamat email, kata sandi, dan bahkan nomor telepon, dan bahkan detail kartu kredit. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk berbagai tujuan jahat. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada jutaan pengguna yang informasi pribadinya bocor, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan bagi perusahaan yang terlibat. Perusahaan harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Dampak dari kebocoran data bisa sangat menghancurkan. Bagi individu, hal itu dapat menyebabkan pencurian identitas, kerugian finansial, dan rusaknya reputasi. Bayangkan menerima tagihan untuk pembelian yang tidak pernah Anda lakukan, atau akun online Anda diretas. Bagi perusahaan, kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, karena biaya hukum, denda peraturan, dan biaya untuk memberitahu pelanggan yang terkena dampak. Selain itu, reputasi dan kepercayaan pelanggan mereka dapat rusak parah. Dampak dari kebocoran data dapat berlangsung lama dan berjangkauan luas, memengaruhi individu dan bisnis dengan cara yang sangat besar. Bagian 5 efek domino melampaui kerugian finansial. Konsekuensi dari kebocoran data jauh melampaui kerugian finansial langsung. Bagi individu, dampak emosionalnya bisa sangat signifikan. Perasaan rentan dan kehilangan kendali atas informasi pribadi seseorang bisa sangat meresahkan. Selain itu, kebocoran data dapat mengikis kepercayaan pada layanan dan platform online. Ketika orang takut bahwa data mereka tidak aman, mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam aktivitas online, seperti berbelanja, perbankan, atau jejaring sosial.
Erosi kepercayaan ini dapat memiliki efek domino pada ekonomi digital, menghambat inovasi dan pertumbuhan. Bagian 6. Melindungi kehidupan digital kita. Tanggung jawab bersama. Melindungi kehidupan digital kita adalah tanggung jawab bersama. Sementara perusahaan memiliki peran penting dalam menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, individu juga harus mengambil langkah proaktif untuk melindungi data mereka. Anggap saja seperti melindungi rumah Anda. Meskipun Anda akan memasang kunci yang kuat di pintu dan jendela Anda juga akan berhati-hati tentang siapa yang Anda biarkan masuk dan jauhkan barang berharga dari pandangan. Demikian pula, di dunia digital, pengguna dan platform perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Bagian 7. Memberdayakan pengguna, tips untuk kebersihan digital yang lebih kuat. Sama seperti menjaga kebersihan pribadi, mempraktikkan kebersihan digital yang baik sangat penting di era digital saat ini. Ini termasuk membuat kata sandi yang kuat dan unik untuk akun yang berbeda, dan mewaspadai penipuan phishing yang mencoba menipu Anda untuk mengungkapkan informasi sensitif. Pikirkan 2 kali sebelum mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Itu seperti tidak menerima makanan dari orang asing. Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan. Dengan mengadopsi praktik-praktik sederhana namun efektif ini, individu dapat secara signifikan mengurangi risiko menjadi korban kebocoran data. Bagian 8. Platform di garis depan, memperkuat benteng digital. Sementara pengguna memiliki peran untuk dimainkan, platform memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi data pengguna. Mereka perlu berinvestasi dalam langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti enkripsi dan autentikasi multifaktor, untuk melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Bayangkan sebuah kastil dengan tembok yang kuat, beberapa lapis pemeriksaan keamanan, dan penjaga yang berpatroli di sekelilingnya. Itulah tingkat keamanan yang perlu dituju oleh platform. Audit keamanan dan pengujian penetrasi secara teratur dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sebelum peretas mengeksploitasinya. Ini seperti melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan Anda dalam kondisi prima. Bagian 9. Peran pemerintah, legislasi dan penegakan hukum. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam memerangi kebocoran data. Undang-undang perlindungan data yang kuat, seperti GDPR di Eropa, menyediakan kerangka kerja untuk keamanan dan privasi data. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan standar untuk perlindungan data, tetapi juga memberlakukan hukuman berat pada perusahaan yang gagal mematuhinya. Ini seperti memiliki aturan dan hukuman lalu lintas untuk memastikan keselamatan jalan. Dengan memberlakukan dan menekan peraturan perlindungan data yang kuat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi bisnis dan warga negara. Bagian 10. Masa depan keamanan data, upaya kolektif. Pertarungan melawan kebocoran data adalah pertarungan yang berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, begitu pula taktik para penjahat siber. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk selangkah lebih maju. Perusahaan, individu, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menumbuhkan budaya kesadaran dan tanggung jawab keamanan siber. Ini seperti olahraga tim, di mana setiap orang perlu memainkan peran mereka untuk menang. Dengan menerapkan pendekatan proaktif dan kolaboratif, kita dapat menciptakan masa depan digital yang lebih aman dan terjamin bagi semua orang. Bagian 11. Tetap waspada di dunia yang terhubung. Di dunia yang saling terhubung saat ini, keamanan data bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sosial. Setiap tindakan yang kita ambil secara online dapat berdampak besar pada privasi dan keamanan kita. Kita perlu menyadari risikonya, bertanggung jawab atas tindakan digital kita, dan menuntut perlindungan data yang lebih baik dari perusahaan dan pemerintah. Ini berarti memahami ancaman yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri. Sama seperti kita mengunci pintu dan jendela kita untuk melindungi rumah kita, kita perlu menerapkan kewaspadaan yang sama di dunia digital. Menggunakan kata sandi yang kuat dan memperbarui perangkat lunak adalah langkah awal yang penting.
Dengan tetap mendapat informasi, mempraktikkan kebersihan digital yang baik, dan mendukung langkah-langkah perlindungan data yang kuat, kita dapat menavigasi dunia digital dengan kepercayaan diri dan keamanan yang lebih besar. Ini termasuk menghindari tautan mencurigakan dan menggunakan autentikasi dua faktor. Ingat, data kita berharga, dan melindunginya adalah tanggung jawab bersama. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk semua orang.